Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gia Sakira, NPM 20210100162, kelas B, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Abdul Qadir Jailani selaku dosen mata kuliah Fikih Mawaris. Warisan adalah peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang sah. Dalam hukum harta waris Islam maupun KUH Perdata dijelaskan secara detail pembagian harta waris yang dijelas dan rinci yang mengedepankan keadilan. Hukum waris yang digunakan berdasarkan agama yang dianut oleh ahli waris. Bila ahli waris beragama Islam, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum Islam. Namun jika beragama selain Islam, maka hukum waris yang digunakan merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemberian harta warisan dari pewaris kepada anak-anak adalah sebuah kewajiban, kecuali anak angkat yang tidak mendapat harta waris karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris. Anak angkat hanya memiliki haknya kepada harta yang diberikan oleh orang tua angkat saat orang tua angkat masih hidup. Dalam hukum waris Islam, pada prinsip pembagiannya bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Hal ini merujuk pada pasal 176 kompilasi hukum Islam, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa harta waris yang diterima oleh anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari saudarinya. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb menerangkan bahwa masalah 2/1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Ahmad Sarafuddin sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim. Laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia akan berpindah menjadi tanggung jawab suaminya. Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali wanita sudah mulai bekerja dan masuk ke wilayah pabrik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal inilah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, apakah semangat Al-Quran mengangkat derajat perempuan masih relevan dengan konsep bagian waris 2/1 antara laki-laki dengan perempuan atau tidak? Menurut hemat penulis, konsep keadilan distributif pada bagian waris 2/1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar atau hak nafkah kepada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep al-ahliyah al-wujub dalam memberikan kesemarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan. Intinya, walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan beban suaminya. Akan tetapi, peran-peran kunci seperti memberikan mahar, kepala keluarga, dan penanggung jawab ekonomi keluarga tetap menjadi tanggung jawab suami. Konsep umum keadilan pembagian kewarisan Islam 2/1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasinya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah al-nadiru ka'al-aqdam. Sesuatu yang tidak biasa seperti halnya tidak ada.
Sedangkan bila merujuk pada KUA Perdata, anak-anak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris memiliki bagian yang sama besar antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Penggunaan hukum waris Islam maupun KUA Perdata dalam pembagian harta waris masih merupakan pembagian yang adil dan tanpa memberatkan satu pihak dari pihak yang lainnya. Sekian penjelasan tentang pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.